dulu. Apa kabar? Luar biasa ajaib. Silakan duduk dulu. Apa kabar saudara? Luar biasa ajaib. Wow, kita sepakat berkata ajaib itu harus bangkit. Setuju ya? Ya. Apa kabar? Luar biasa ajaib. Sekali lagi belum semua. Di belah sini masih ada. Apa kabar saudara? Luar biasa. Mari berikan aplaus. Selamat datang dalam presentasi kesehatan dan bisnis iExpress Global Champion System. Mari berikan aplaus sekali lagi. Wow. Global Global iExpress ini bisnis yang sangat luar biasa, sangat luar biasa, sangat luar biasa. Pertama kita harus keep silent dulu. Kita punya handphone, kita bisa silent. Ya. Ini bisnis yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena saya ada di sini. Kalau ini bisnis yang luar biasa, saya tidak mungkin ada di sini. Setuju? Tidak mungkin kita ini ada di sini. Ya, karena ini bisnis yang sangat luar biasa. Dan saya sangat senang sekali bahwa BOP kita hari ini dimulai dengan paradigma. Saya percaya banyak orang yang tidak bisa mengalami terobosan dalam hidupnya karena paradigmanya belum berubah. Setuju? Kalau paradigma berpikir kita sudah diubah, saya percaya yang tidak mungkin kata orang mungkin bagi kita. Setuju ya? Saya tidak tahu apakah saudara pernah mendengar orang berkata begini, mana mungkin saya jadi sukses? Uang dari nenek saya udah seperti itu. Mana mungkin saya bisa beli mobil baru? Dari nenek saya paling ada 1-2 beli mobil bekas. Mana mungkin saya bisa punya rumah bagus di perumahan yang elit. Dari dulu kita udah dari kontrak terus kontraktor kata Pak Ibu. Jadi orang sudah tidak punya paradigma yang membuat dia bisa mengalami freedom, mengalami dia kebebasan terobosan dalam segala hal. Nah saya suka BOP ini dimulai dengan paradigma. Saya percaya kita semua rindu seperti ini. Setuju ya? Semua kita rindu seperti ini. Ada 2 kebutuhan manusia yang paling penting. Yang pertama itu sehat. Ya. Sehat. Semua kita harus sehat. Setuju ya? Semua kita harus sehat. Oleh sebab itu kita harus menjaga kesehatan. Saya suka dengan Rebel Global karena produknya produk kesehatan. Dan semua orang membutuhkan itu. Sehat saja tidak cukup. Tentu sehat tambah uang. Sehat ditambah dengan uang. Nah kita bisa lihat seperti ini saudara. Seperti uang itu ada 1 miliar. Nolnya berapa itu? 9. Satunya sehat, dibedakan ada birunya. Uangnya merah. Tapi kalau kita lihat sehat, uang tanpa sehat ada artinya? Nggak ada artinya. Saudara ambil aja itu nolnya semua, ulang. Nggak ada artinya. Jadi betapa pentingnya sehat. Nah, Anda bisa lihat punya uang tidak sehat, itu resikonya apa? Miskin. Punya uang tidak sehat, itu resikonya miskin. Atau sebaliknya, sehat tapi tidak punya uang, kita sehat tapi tidak punya uang, resikonya apa? Sakit. Jadi sehat dan uang ini nggak bisa dipisahkan. Seperti koin uang, yang satu harus ada, yang satu juga harus ada. Setuju ya? 2 kebutuhan manusia yang paling penting, sehat dan uang. Nah kita lihat kebutuhan hidup per bulan masyarakat warga kota Jakarta. Ini saya baca, saya lihat masih masyarakat yang menengah ke bawah. Belum pakai mobil nih, masih pakai motor. Ya, ini belum pakai mobil. Ini belum semua, hanya kebutuhan hidup. Kalau saudara bisa lihat, kebutuhan hidup per bulan di kota Jakarta, jenis kebutuhan, jumlah harga, jumlah hari, total bulan. Beras itu 1 hari 2 liter. Totalnya 1 bulan 360.000. Saudara bisa baca itu. Beras, ikan, ayam, tempe, tahu ini bukan makanan orang kaya, saudara.
beras, ikan, tempe, tahu, sayur, bumbu dapur, susu, gas, air galon, perlengkapan mandi, kosmetik, perlengkapan mencuci, rekening listrik, rekening air, iuran sekolah, kontrakan rumah, cicilan rumah, bensin dan parkir. Parkirnya berapa? 15.000, berarti motor nih, sama bensin. Pulsa suami istri, wah udah irit-irit banget nih, 10.000. Transportasi, pasar, sekolah, biaya tidak terduga 1 juta. Semuanya total 1 juta berapa sudah? 1 bulan 4.630.000. 4.630.000. Nah, coba kita lihat lagi. Paradigma kerja. Untuk mengetahui masa depan kita 5-10 tahun yang akan datang, lihatlah orang-orang yang melakukan hal yang sama 5-10 tahun lebih dulu dari kita. Jadi kita melihat orang-orang yang sudah melakukannya 5-10 tahun lebih dulu dari kita. Oleh sebab itu kita harus melakukan hal yang berbeda dari mereka untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Karena kalau kita terjebak di sini, kita melakukan hal yang sama, mau itu 10 tahun, 20 tahun, tentu hasilnya sama. Einstein berkata, adalah satu kebodohan. Kalau kita melakukan hal yang sama, tapi mengharapkan hasilnya berbeda, tidak akan mungkin, impossible. Tidak mungkin. Oleh sebab itu kita harus melakukan satu hal-hal yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang Berbeda. Kita lanjutkan. Kita lihat ini. Usia 25 tahun, seseorang itu wisuda S1. Dia dilantik bekerja kemudian di tempat kerjanya. Setelah itu dia bekerja seperti inilah gambarannya. Letih, lelah dengan pekerjaan. Ini terus dia kerjakan, terus rutin katanya, terus. Akhirnya di usia 55 tahun, orang yang bekerja tadi udah pensiun. Setelah pensiun, dia sakit-sakitan. Nah kalau kita lihat 55 tahun usia orang, 25 tahun dia mulai, akhirnya ketika 30 tahun, selama 30 tahun dia bekerja, apa yang dia dapat? Ini saudara, sebenarnya dia dapat. Dia nggak jauh dari situ. Kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat ini. Cara orang biasa mencari uang. Ini yang mau kita pelajari. Seperti apa sih orang-orang biasa itu mencari uang? Nah, ini jumlahnya 95%. Saudara. Artinya apa? Lebih banyak orang mencari uang caranya seperti ini. Seperti apakah ini? Coba kita lihat. Work. Kerja. Pagi dia udah pergi kerja. Apa yang dia cari? Coba kita lihat. Uang. Ada nyanyian anak kecil berkata, apa yang dicari orang pagi, siang, petang, malam? Uang. Uang yang dicari. Pergi kita kerja, anak kita masih tidur. Kita di tempat kerja ada lembur lagi pulang, anak kita sudah tidur, saudara. Jangan heran suatu hari anak kita pakai om sama dia. Om aja pakai tante. Ini terus. Sekuat apa sih kita bisa bekerja, saudara? Kita mencari uang untuk apa? Ya, kita mencari uang untuk kebutuhan hidup kita. Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ini baru kebutuhan hidup loh. Belum mewujudkan impian. Belum berbicara amal sosial di sini. Ini baru kebutuhan hidup kita. Sampai kapan orang bisa kuat bekerja? Coba saudara lihat. Suatu saat orang bisa sakit. Oleh faktor X perusahaan bisa tutup. Ada saja hal-hal yang membuat kita tidak bekerja lagi. Nah, ketika kita tidak bisa bekerja, apakah uang kita dapatkan? Tidak, dong. Kita tidak dapat uang. Kalau uang sudah tidak kita dapatkan, kebutuhan hidup kita, jadi kita dapat yang besar, lebih besar. Ada dana besar. Ini 95%. Nah, coba kita lihat yang 5% apa? Cara orang kaya cari uang. Cara orang cerdas cari uang. Ini hanya 5%. 5% sedikit banget. Seperti apa kan? Coba kita lihat. Tetap kerja.
Untuk cari apa? Apa yang dikerjakan? Aset. Dia kerja membangun aset. Ada mesin yang dia bangun yang bekerja untuk menghasilkan uang. Apakah orang ini tidak boleh sakit? Bisa aja sakit, coba lihat. Suatu saat dia bisa sakit. Suatu saat dia punya halangan. Ada hal-hal yang bisa membuat dia tidak bekerja lagi. Tapi lihat, ketika dia sakit, ketika dia tidak bekerja lagi, mesin uangnya, karena asetnya terus berputar bekerja. Dan itu akan mengakibatkan apa? Bebas keuangan, bebas waktu, bebas pikiran, rencana masa depan tetap terwujud. Apa kabar? Masih aplaus? Ini yang kita keluarkan. Ada mesin uang yang bekerja. Ini uang. Sedikit. Ketika pertama kali saya mengikuti multi level marketing, saya mendaftar dan saya keluar di parkiran, ada seorang bapak yang kejar saya. Pak, bapak tadi udah posting. Posting itu apa sih? Bapak udah mendaftar, udah. Pak, tenang aja Pak. Bapak kerjain, tahu istri bapak di bawah, nanti bapak kerjain terus. Nanti udah 2 bulan, 4 bulan, setahun Pak. Bapak tidur, bapak digaji. Bapak keluar negeri, bapak SMS bonus. Ketika itu saya lihat, saya lirik. Ini orang saya pemimpin. Sepertinya saya tidak yakin. Tapi orang model saya, kalau mengerjakan sesuatu harus serius. Saya masuk dan saya berinvestasi semua waktu saya di sana. Saya kasih perhatian saya, benar sudah. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai saya bisa beli mobil. Nah, apa yang kata bapak itu terjadi? Saya tidur, saya di SMS bonus, saya pergi di mana-mana, saya di SMS bonus, uang masuk terus dalam rekening saya. Berikan aplaus. Jadi ini ibarat seperti kita bekerja apa saudara? Diibaratkan seperti cicak sama laba-laba. Kalau cicak itu kan dia nemplok, nunggu nyamuk. Dia kok ada nyamuk lewat di depan. Kalau nggak ada, wah asal sudah nyamuk. Kalau ada nyamuk, dia pindah turun lagi. Atau seperti kerang di bawah lautan. Kerang di bawah lautan, dibuka mulutnya, datang makanan amplop habis. Gajian awal bulan gajian, tanggal 5 habis, awal bulan gajian habis. Tapi orang yang bekerja saudara yang membangun jaringan dia seperti laba-laba. Dia bangun tuh jaringan, dia bangun tuh jaringan, masuk, dia makan satu, masuk lagi dibilang makan belum, buat besok pagi aja. Dimakan nggak? Buat minggu depan. Dimakan nggak? Buat 2 bulan lagi. Jadi ada terus makanan, ada terus berkah, ada terus rezeki, ada terus bonus yang masuk di dalam rekening tabungan. Kita lihat selanjutnya. 3 jenis bisnis yang membangun aset. Kira-kira bisnis seperti apa yang kita harus kerjakan untuk kita membangun aset? Yang pertama, saudaranya, perusahaan bersistem. Corporate, dia udah punya sistem yang baku. Corporate biasanya ini perusahaan-perusahaan besar seperti BCA, Indofood, Astra. Ini perusahaan-perusahaan besar. Tapi kalau kita bertanya, berapa sih modalnya membuat usaha seperti ini? Pasti triliun, bukan triliun, tapi triliun. Triliun. Besar sekali dananya. Modalnya besar sekali. Kalau saya bertanya untuk membuat perusahaan dengan modal triliun, kira-kira kita bisa nggak? Coba katakan. Bisa nggak kita? Bisa. Kita nyerah ya. Selanjutnya, waralaba franchise. Itu franchise itu modalnya besar, miliar. Jangankan Indomaret, Alfamart, roti Jackson saja itu teman saya. Roti Jackson, yang punya Jackson itu teman saya. Itu franchise-nya sekarang udah 1,5. Jackson Cakes, patisserie yang berbeda. 1 miliar, hanya mereknya doang, sama semua bumbunya. Kira-kira kita bisa nggak ini sekarang? Waralaba franchise, misalnya masih jauh. Nah, apa yang
bisa kita kerjakan untuk masuk membangun aset. Yang ketiga, bisnis jaringan, network marketing, personal franchise, travel global dengan express yang luar biasa. Lanjutkan lagi. Mengapa network marketing yang kita tawarkan? Yang pertama, kalau kita bandingkan dengan bisnis-bisnis tradisional, konvensional, sangat jauh perbedaan. Modalnya coba kita lihat. Modalnya coba lihat. Bisnis umum, konvensional, itu modalnya besar. Kita hanya kecil, 160.000. 1.860.000. Break-even point-nya kembali modalnya lama sekali. Ya, set time ini lama sekali. Di kita cepat sekali. Risikonya besar sekali. Ini risikonya besar. Network marketing nggak ada risiko, sama sekali nggak ada risiko. Jadi kalau ada orang berkata itu risiko, nggak ada risiko. Saya dan Anda bergabung, kita dikasih produk yang lebih daripada uang kita bergabung. Kita sudah untung. Apakah itu mau kita jual, apakah itu mau kita konsumsi, kita nggak bisa berbicara lagi. Seperti kita makan di warung, kita udah makan, kita klaim nggak bisa lagi, udah masuk. Itu yang keuntungan bagi kita. Jadi nggak ada risiko. Hasilnya, kalau bisnis yang lain itu terbatas. Terbatas. Kalau ini nggak terbatas, hasil di bisnis travel marketing itu tidak terbatas. Di sini izinkan saya hanya membuka sedikit saja paradigma. Untuk kita bisa naik gaji, saya mau sampaikan, ada pertama misalnya majikan kita tiba-tiba malam dia tidur dapat mimpi. Ada malaikat datang berkata begini, kasihlah uang sekepok buat Morgan itu. Itu bisa, kira-kira bisa nggak terjadi? Bisa-bisa saja, tapi masa terus-terusan? Ya kan? Tiba-tiba yang kedua, ada orang yang lagi ambil air sholat, lagi ambil air wudhu, dapat kunjungan malaikat, kamu sekarang adanya di Arab, pergi ke Indonesia, ada di sana hambaku namanya Suhada, kamu kasih uang 1 kepok. Kira-kira itu bisa terjadi nggak? Bisa. Tapi mungkin hanya 1 dari sekian banyak orang. Apa yang kita harus lakukan? Kita harus meningkatkan kinerja kita. Kita harus meningkatkan jumlah prospekan kita. Kita harus meningkatkan jumlah orang-orang yang kita bawa ke pertemuan. Karena apa? Hasilnya tidak terbatas. Tidak ada orang lain yang membatasi hasil kita. Yang membatasi penghasilan saya tidak boleh salahkan orang lain. Saya tidak bisa salahkan perusahaan. Saya tidak bisa salahkan leader saya. Saya tidak bisa salahkan orang-orang lain. Saya yang salah. Karena saya tidak masuk dalam sistem. Berikan aplaus. Penghasilannya tidak terbatas. Nah, kesimpulannya, jika gaji Anda 2,5 juta, 2.500.000 per bulan, coba kita renungkan ini. Selama 30 tahun kita bekerja, kali 12, kali 30, inilah hasil kita. Hanya 900 juta. Nah, orang berkata angka 900 juta itu gede. Tapi ini jangan lupa bahwa ini 30 tahun. Ini 30 tahun. 900 juta udah gede. Ini 30 tahun. Udah mulai lagi air mata segala macam ini. Dari mata menuju air, dari telinga, dari hidung semua. Untuk mendapatkan ini 30 tahun. Nah, jika ada cara lain mengumpulkan dana sebesar 900 juta dengan kurun waktu selama 2 tahun, mana yang Anda pilih? Bekerja 30 tahun atau bekerja 2 tahun? Yang mana? 2 tahun. Wisdom banget. Orang-orang yang oleh sebab itu, ini yang kita tawarkan. Solusi Anda menuju hidup lebih baik, sehat, dan sejahtera. Ya. Oke. Jadi, mana yang dipilih tadi?
Yang 30 tahun atau yang 2 tahun? 2 tahun. Kita susutin lagi 900 juta. Berapa tahun? 1 tahun. Lama banget 2 tahun. Lama banget, aku nggak ada tepuk tangan nih. Jadi ketika kita masuk di iExpress ini, Anda lihat saya, kalau kita ada di multi level yang di luar sana, kita sedang mencari jalan berjalan yang sempitnya minta ampun. Kita berkata, sebelah kanan sempitnya minta ampun. Siapa tahu di belakang ada juga sempitnya minta ampun. Udah sesak sempit sudah. Tapi begitu kita masuk di level global, iExpress global, kita mau jalan kemana saja, jalannya luas sekali. Kita terus. Berita selanjutnya yang sangat luar biasa tentang company profile dari perusahaan Revel Global yang akan disampaikan oleh leader yang sangat luar biasa, Bapak Sukri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk saudara-saudara saya yang di luar muslim. Oke, Bapak dan Ibu, tadi membuka paradigma itu disampaikan oleh seseorang yang luar biasa. Saya kenal beliau, dia latar belakang seorang pengusaha. Jadi ketika kita ingin berbisnis, network atau jaringan, beliau saja pengusaha mau. Kenapa kita tidak? Beliau tuh saya yakin kalau uang mah sudah nggak ada sharingan. Nanti Bapak Ibu boleh tanya. Tapi beliau masih tetap ingin menjalankan network marketing. Karena ini Bapak dan Ibu ya, ini saya sedikit bercerita bahwasanya di network marketing ini kita bisa melipat gandakan penghasilan. Tadi di layar Bapak dan Ibu bisa melihat, saya ulas sedikit ya. Untuk menghasilkan 900 juta itu kita butuh waktu 30 tahun. Dengan gaji berapa tadi Bapak dan Ibu? 2,5 juta. 2,5 juta kali 12 kali 30 900 juta. Emang kita tidak perlu makan, kita tidak perlu minum. Itu 2,5 juta kali 12 kali 30 itu totalnya 900 juta. Jadi selama 30 tahun kita puasa terus. Karena gaji kita saat ini kita puasa selama 30 tahun. Mati. Nah itu dengan catatan. Nah di network marketing khususnya nanti di Revel Global kita akan mengumpulkan uang 900 juta, tidak perlu 5 tahun, 10 tahun. Cukup maksimal 2 tahun saja. Mau tidak Bapak dan Ibu? Mau. Maksimal. Tetapi hari ini teman-teman kita sudah mulai menikmati income setiap bulan puluhan juta rupiah. Ya nanti kita kasih applause untuk teman-teman kita. Tadi Bapak dan Ibu sudah terbuka pikiran untuk menjalankan suatu bisnis untuk menghasilkan uang tambahan, betul ya? Nah sebelum saya lanjutkan, siapa yang baru pertama kali hadir di ruangan ini dan belum join di Revel? 1, 2, 3, 4. Oke Bapak dan Ibu, perkenalkan, tak kenal maka tak sayang. Mungkin di sini ada sebagian yang sudah kenal saya, ada sebagian yang belum. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya cukup singkat. Nama saya dari orang tua saya diberi nama 5 huruf. SUKRI, Sukri. Sudah tidak ada apa-apanya lagi. Nah, saya berasal teman-teman saya menyebutnya suku palsu. Apa itu palsu? Palembang, Sunda. Karena saya lahir di Palembang, besar di Jakarta, tinggal di Tangerang saat ini. Oke, mungkin itu saja perkenalan saya. Tadi Bapak dan Ibu sudah melihat paradigma. Oke, sekarang kita lihat. Wah, kita kasih plus dulu lah operator.
Oke, Bapak dan Ibu, sebuah perusahaan yang menawarkan peluang. Ingat, kita di sini memberikan informasi sebuah peluang. Penentunya adalah nanti Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Sebuah peluang yang menawarkan mendapatkan sehat dan uang. Tadi kita berbicara di awal, ketika kita mau hidup sejahtera, yang pertama sehat, yang kedua adalah uang. Nah, di sini mendapatkan sehat dan uang, apa itu? Itu Ripple Global. Nah, kebetulan Bapak dan Ibu sangat beruntung sekali hari ini. Inilah kantor Ripple milik kantor pusat Ripple Global di unit ini. Jadi Bapak dan Ibu, kita lihat acara hari ini, acara perdana untuk J-System Jakarta itu kita dimulai dari 20 orang. Suasana di sini masih sepi. Artinya apa? Kita masih cukup banyak peluang untuk mendapatkan 10 juta per hari. Perusahaan kita Ripple Global itu sangat kokoh dan dinamis. Dibuktikan di Indonesia dia menginvestasikan dana yang besar berupa gedung 5 lantai yang hari ini kita pakai di lantai 2. Lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 4, lantai 5 itu masih kosong. Bapak dan Ibu bisa melihat ruangan di sekitar sini. Ini untuk Diamond Club. Ya, nanti ketika Bapak Ibu berprestasi bisa menduduki kantor-kantor yang disediakan oleh Ripple. Kita kasih close dulu untuk Ripple. Jadi Bapak dan Ibu, perusahaan kita sangat kokoh sekali, kokoh dan dinamis. Di gedung milik sendiri 600 meter persegi, 5 lantai. Ripple masuk ke Indonesia itu sejak tahun 2001. Artinya apa? Sudah 11 tahun. Kurun waktu 11 tahun yang namanya perusahaan itu sudah cukup kuat, sudah dewasa, sudah kokoh. Nah, di Ripple sendiri di negeri asalnya di Malaysia itu dari sejak 1988 Bapak dan Ibu. Jadi artinya sudah 25 tahun, sangat kokoh sekali. Nah, di sini kita perizinannya sangat komplit sekali. Nanti saya akan sampaikan di Malaysia sendiri kita mempunyai 3 gedung. Ya, nanti rencananya insya Allah kita pertengahan Februari kita akan berkunjung ke kantor pusat. Tadinya kita rencanakan akhir tahun ini, ternyata ya banyak kegiatan yang tidak klop. Jadi ya kita cancel sampai Februari nanti. Nah, ini pemilik Mr. Theo dan Mr. JDT. Siapa sih sosok beliau ini? Nanti saya akan ceritakan. Oke. Nah, Ripple Global mendapatkan kepercayaan dari distributor, pemerintah, dan masyarakat. Ini dibuktikan tahun 1997 menjadi anggota Asosiasi Penjualan Langsung Malaysia. Jadi ini istilahnya lembaga resmi yang mengatur penjualan langsung di Malaysia sana. Jadi di Malaysia sana sebagai gambaran Bapak dan Ibu, perusahaan sejenis seperti ini nilainya itu banyak sekali, kurang lebih ada sekitar 2000. Tapi tidak banyak yang masuk Asosiasi Penjualan Langsung Malaysia atau DASSM. Nah, terus tahun 1997 juga merupakan anggota Perintis Institut Etika Bisnis Malaysia. Jadi kita tidak berbicara uang saja, kita berbicara juga berbisnis pakai etika. Jadi ketika uang yang kita hasilkan kita bisa nyaman menikmatinya. Oke. Terus tahun 2000 manajemen berstandar ISO 9001. Nanti saya akan jelaskan apa itu ISO 9001. Tahun 2001 masuk ke Indonesia, dia langsung mengurus Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, APLI. Nah, nanti bagi Bapak dan Ibu yang sudah sering bermain di network marketing, ada APLI-nya tidak? Kita langsung mengurus, ketika masuk Indonesia langsung kita urus. Oke, menerima sertifikat halal. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang paling penting. Kalau untuk produk sudah biasa. Kalau untuk perusahaan sudah biasa terima sertifikat halal. Kita di sini menerima sertifikat halal untuk sistem bagi hasil atau binary plan kita. Artinya apa? Harga produk kita wajar, tidak neko-neko. Di luaran sana kita beli yang namanya sampo aja satu saset bisa 50.000. Nah, kalau kita di sini 200 ml hanya puluhan ribu saja. Oke. Artinya apa? Harga produk kita wajar, komisi diperoleh dari perniagaan produk, serta tidak ada unsur judi dan penipuan. Jadi di sini kita real berniaga. Bagi orang Muslim, ketika di dalam hadis Nabi mengatakan 9 dari 10 pintu rezeki itu datangnya dari berniaga atau berdagang.
Nah, jadi di sini kita diajarkan berdagang yang beretika. Oke. Jaringan bisnis kita sudah ada di 8 negara. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, India, Amerika, Filipina, dan Vietnam terakhir. Jadi Bapak dan Ibu, ketika nanti kita akan mensponsori teman-teman kita yang bekerja di mana ada rival di luar negeri, kita bisa menikmati omset di luar negeri, tidak perlu ke luar negeri. Gitu. Oke, ini Bapak dan Ibu, e-refill center ini tersebar di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Jadi kita ingin membuat kesannya ketika melihat refill global dimanapun di seluruh Indonesia bahkan mancanegara itu sama, itu e-refill center. Artinya apa? Kita ini franchise, personal franchise. Jadi siapapun yang ingin memiliki e-refill selagi dia member refill itu dipersilakan. Oke. Nah, ini banyak sekali sertifikatnya dari GMP, GRACE, ISO 9001, 2008, halal, BPOM, SIRIL, dan sebagainya. Nah, ini untuk sertifikat halal dari IFRSC Asia untuk marketing plan kita. Berarti intinya MUI-nya Malaysia, MUI-nya Asia. Oke. Nah, pabrik dan gudang logistik milik Refill Global dikukuhkan oleh sertifikat GMP. Sertifikat GMP itu adalah produk tingkat keamanan produk tertinggi yang diuji oleh para pakar. Jadi nanti Bapak dan Ibu untuk konsumsi produk-produk Refill itu nggak usah khawatir, itu sudah ada punya sertifikat internasional. Nah, di sini Refill memiliki 3 buah pabrik, dua di Malaysia, 1 di Amerika. Nah, kabar baiknya untuk Bapak dan Ibu, kita di sini adalah perintis. Jadi ketika hasil yang kita dapatkan, nanti bagaimana caranya Bapak dan Ibu memenuhi ruangan ini dengan mitra-mitra Bapak dan Ibu. Saya yakin Bapak Ibu bisa mendapatkan income harian nantinya. Oke. Nah, ketika kita memilih suatu bisnis, ada 4 pilar, 4 fondasi yang harus kita pertimbangkan. Saya yakin di sini Bapak dan Ibu ingin memiliki bisnis yang jangka panjang, bisa diwariskan ke anak cucu. Sepakat ya Bu ya dengan saya, Bapak Ibu ya? Oke. Apa 4 fondasi yang perlu kita perhitungkan? Nah, dari segi perusahaan, tadi pemiliknya suami istri, umurnya sudah di atas 50 tahun, kurang lebih 57 tahun. Mr. Theo dan Mr. Jenny adalah seorang yang fokus di bisnis Refill Global. Jadi pemiliknya ini tidak ada bisnis selain Refill Global. Artinya apa? Kita ini cukup nyaman. Biasanya di luaran sana ketika kita bermain suatu bisnis, apalagi jaringan, biasanya yang punyanya itu perusahaannya itu anak cabang misalnya ke 50. Jadi ketika perusahaan itu berdiri sampai tutup, bosnya tidak tahu. Jadi kita tidak nyaman. Nah, di sini dengan kata lain pemiliknya hanya mencari makan di Refill Global. Terus manajemen terbukti kokoh, sudah 25 tahun berstandar ISO 9001-2008. Artinya apa Bapak dan Ibu? Kita tidak punya hutang ke luar negeri. Kita tidak punya hutang ke pihak perbankan. Jadi dalam kondisi keuangan perusahaan ini sehat. Itu ada di 8 negara, kita tidak punya hutang ke pihak perbankan. Kita lihat close dulu. Kenapa saya harus sampaikan Bapak dan Ibu? Biasanya kalau kita bermain bisnis di luar sana, itu bonus sering terlambat, betul? Kadang bukan 1 hari 2 hari, mungkin sampai mingguan atau sampai bahkan bulanan. Nah, kalau di sini kita lihat saja nanti, kecuali hari-hari libur, karena kita bekerja sama dengan bank itu sistemnya otomatis. Jadi hanya pencet tombol saja. Oke. Terus berekspansi ke berbagai negara. Saat ini Refill sudah ada di 8 negara. Nah, di luaran sana kalau kita bekerja Bapak dan Ibu, bisa nggak kita kesempatan jalan-jalan yang ada Refill misalnya di 8 negara? Di Amerika, di India, di Filipina, Vietnam. Nah, ketika kita berbisnis di Refill, kita punya kesempatan ke sana. Gitu. Nah, terus nilai aset mencapai ratusan miliar rupiah. Gedung ini saja, ini 50 miliar Bapak dan Ibu. 1 meter tanah di sini itu kurang lebih 30 sampai 40 juta. Ini luas tanahnya 600 meter persegi. Jadi
Rivel mempunyai aset miliaran rupiah hanya di Indonesia. Oke. Dari segi perusahaan sudah oke. Yang kedua kita produk seperti apa? Produknya banyak dibutuhkan masyarakat tidak? Bisa segmentasinya sangat luas tidak? Di sini untuk produk kita memenuhi standar yang namanya PHK. PHK itu bukan pemutusan hubungan kerja, tetapi P-nya ini adalah segmentasi pasar yang sangat luas. Jadi produk-produk di Rivel bisa dikonsumsi dari balita hingga manula. Seperti apa nanti ada saya bahas sedikit tentang produk ya. Terus harga, dari segi harga bagaimana terjangkau atau tidak dengan kantong kita. Biasanya kita bermain network di luar sana, harganya melambung tinggi, tidak terjangkau dengan kantong seukuran orang-orang Indonesia. Nah di sini kita punya kualitas internasional, harganya terjangkau. Artinya apa? Jadi kita menengah bawah terjangkau, menengah atas tidak malu-maluin. Produk kita sertifikatnya GMP. Oke. Dua fondasi sudah oke. Bagaimana bagi hasilnya, marketing plan-nya menguntungkan tidak untuk kita sebagai member, sebagai mitra kerjanya. Nah kita lihat marketing plan saat ini bisa kita klaim yang terbaik bukan hanya di Indonesia bahkan di dunia. Seperti apa? Kita lihat. Oke, saya kasih foto. Marketing plan kita Bapak dan Ibu per 1 April kemarin untuk binary plan-nya itu berlaku internasional di 8 negara. Oke, kombinasi kekuatan binary dan murni. Nah, bagi teman-teman, bagi Bapak dan Ibu yang sering bermain network, mau binary maupun murni ini punya kelemahan dan kelebihan. Sini saya akan ulas sedikit. Ketika kita bermain binary, cenderung perusahaan yang tidak kuat. Karena kelebihan bayar bonus, kitanya kuat. Akhirnya apa? Bonus kita terlantar, perusahaan tutup dan sebagainya. Itu kendalanya Bapak dan Ibu. Sistem binary itu diakui penghasil uang tercepat. Nah, jadi ketika kita bermain binary, cepat dapatnya, cepat juga tutupnya, nggak nyaman untuk kita, nggak nyaman orang-orang yang terakhir kita ajak. Nah itu kelemahannya Bapak dan Ibu. Sebaliknya ketika kita bermain di murni, nah biasanya teman-teman atau Bapak dan Ibu di sini sudah punya basic murni, biasanya dia muntaber. Muntaber itu adalah mundur tanpa berita. Jadi kenapa? Biaya operasional yang cukup tinggi, bonus didapatkan 45 hari kerja, kita sudah kehabisan duluan. Jadi dapur kita nggak ngebul. Jadi untuk mendapatkan bonus kita harus nunggu 45 hari. Itu kelamaan. Nah, Rivel menggabungkan sistem binary dan murni. Bagaimana kalau berbicara modal? Nah, di sini biasanya orang Indonesia, Pak, modalnya berapa? Modalnya kecil. Itu cukup sekali saja seumur hidup. Nah, biasanya kan kalau kita mencari suatu bisnis, bagaimana modalnya sekecil-kecilnya, sekali saja seumur hidup, dibayarnya setiap hari selamanya. Ideal ya Bapak dan Ibu ya. Oke, di sini kita lihat modal hanya sekali selamanya. Bonus dibayar harian dan bulanan. Nah ini perlu juga kita cermati bagi pelaku bisnis jaringan. Kenapa kita butuh harian? Karena setiap hari kita operasional cukup tinggi, sudah selayaknya kita seorang pebisnis jaringan harus mendapatkan income setiap hari. Oke. Penghasilan besar dan cepat. Nah, nanti untuk masalah uang ada suatu rekan saya yang sangat luar biasa untuk penyampaiannya. Oke, dari 3 pilar ini sudah terpenuhi. Bagaimana yang keempat? Yang keempat ini yang paling penting Bapak dan Ibu. Ketika kita bermain di network, ngajak orang itu hal mudah, tapi mempertahankan itu yang sulit. Nah, di sini kita punya sekolahannya sistem champion sistem internasional. Diresmikan tanggal 12 bulan 12 2012 kemarin jam 12 siang. Teman-teman di sini sebagian ada yang hadir, itu diresmikan langsung oleh General Manager Bapak Pak Irfan, Pak Nerwan. Nah, jadi Bapak dan Ibu perlu ketika kita membangun suatu bisnis, suatu kerajaan bisnis, suatu aset untuk mempertahankan bagaimana kita freedom mendapatkan income yang terus-menerus.
Nah, ini kita punya sekolahannya. Sekolahan kita adalah membangun budaya, menyediakan kelas-kelas bisnis, alat bantu yang mudah dipelajari, mudah dilakukan, dan mudah diduplikasi. Jadi ketika kita bermain jaringan, Bapak dan Ibu, mengajak orang itu hal yang mudah. Sekali lagi itu mempertahankan ada yang sulit. Nah, kita lihat, kita mulai hari ini program C-System. C-System dihadiri 20 orang. Nah, mudah-mudahan minggu depan, minggu ketiga, minggu keempat, downline Bapak Ibu lah yang akan menghadiri di yang meramaikan di ruangan ini. Kita kasih close dulu. 4 pilar Bapak dan Ibu. Biasanya kita bermain di luar sana, 1 tahun kita oke perusahaan, 2 tahun mulai bermasalah, kita perusahaan tutup, kita mulai lagi dari nol. Itu tidak kita inginkan Bapak dan Ibu. Jadi kita lihat di sini dari perusahaan sudah kokoh, produk luar biasa, bagi hasilnya terbaik, sistem pendidikannya pun ada. Insya Allah ketika Bapak Ibu mampu bertahan di bisnis ini, saya yakin 5 juta, 10 juta, bahkan sampai 100 juta per bulan Bapak Ibu bisa dapatkan. Nah, ini saya sedikit membahas tentang produk Bapak dan Ibu. Nah, teman-teman biasanya 4 kategori. Kita menyediakan produk dari kebutuhan dapur, kasur, sumur sampai lumpur. Jadi tidak ada alasan nanti Bapak dan Ibu tidak ikut di bisnis repair ya. Ini hanya tawaran saja. Jadi apa yang kita punya? Kita punya deterjen. Saya yakin ketika ibu-ibu khususnya ketika mencuci baju, ada nggak Bu selain tidak pakai deterjen? Misalnya pakai pasir gitu. Nggak ada ya. Nah, jadi ini peluang untuk kita Bapak dan Ibu. Saya yakin nanti bapak-bapaknya atau ibu-ibunya olinya kalau pakai motor pakai oli nggak Pak? Pakai. Nah, ini peluang juga untuk kita. Artinya apa Bapak dan Ibu? Menyangkut paradigma di awal tadi yang disampaikan Bapak Morgan, ketika kita menjadi konsumen di franchise, maaf saya sebut Alfamart, Indomart, bertahun-tahun kita tidak ada imbas ke kita. Nah, dengan memakai produk-produk di repair nantinya kita akan minimal beruang dan bisa kaya raya. Oke, kita kasih plus dulu untuk produk-produk kita. Nah, bagi bapak yang sering merokok ya, kita tersedia kopi. Nah, di sini ada suplemen, ada air. Oke, kita lihat. Nah, repair menyediakan produk-produk atau kita diajak gaya hidup alkali. Gaya hidup alkali itu gaya hidup sehat. Ini yang sering kita lupakan. Saya yakin Bapak dan Ibu yang sudah punya anak, boleh tunjuk tangan di rumah yang sudah punya anak, umurnya kurang lebih di bawah 10 tahun. Oke, banyak sekali. Ini sering terlupakan Bapak dan Ibu. Saya sedikit berbicara tentang gaya hidup alkali. Saya yakin Bapak dan Ibu yang punya anak di bawah umur 10 tahun sekarang ini disuruh makan sayuran hijau, mau apa tidak Bu? Susah. Bukan hanya susah Pak, 99% saya katakan nggak mau. Nah, itu apa penyebabnya? Itu gaya hidup Bapak dan Ibu yang kita sering lupakan. Bahasanya sekarang ini kalau kita belum makan ke McD, belum makan ke misalnya KFC, itu belum kotak, belum ngetren katanya. Padahal itu di negeri asalnya itu makanan junk food atau makanan sampah yang sudah tidak ada nilai gizinya, yang akan merusak organ-organ di dalam tubuh kita. Makanya anak kecil, siapa yang Bapak Ibu yang anaknya sering makan ciki? Nah, ciki itu kan itu mengandung garam ya Bapak dan Ibu ya. Nah, setelah saya pelajari di ilmu kedokteran, anak kecil sering makan ciki, kenapa BAB-nya itu susah? BAB-nya itu susah. Nah, karena kita lihat Bapak dan Ibu, ketika ada sering melihat nggak yang namanya es goyang? Nah, itu kan cairan ya Bu ya, dimasukkan ke dalam es, dikasih air garam, digoyang-goyang, keluar jadi keras. Nah, itulah penyebabnya, salah satunya. Makanya umur kita itu tidak akan lama. Oke, ini yang sering kita lupakan.
gaya hidup alkali atau gaya hidup sehat ini kita lihat warna-warni ini seperti pelangi. Nah, warna-warni ini ada artinya Bapak dan Ibu. Jadi semakin merah tubuh kita itu kondisinya asam. Artinya apa? Penyakit rentan terhadap penyakit tubuh kita. Nah, di sini kita lihat makanan-makanan yang membuat tubuh kita bersuasana asam atau sama dengan sakit. Yang tidak kita bisa hindari, pewarna, pemanis, pengawet, ini yang menyebabkan tubuh kita menjadi asam. Solusinya seperti apa? Di sini ada penelitian penulis buku The pH Miracle, Robert Oya. Tubuh yang bersifat terlalu asam atau asid menyebabkan tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, asam lambung tinggi, sakit jantung, artritis, obesitas, asam urat, proiosis, kulit kusam, pegal kronis dan sebagainya. Jadi suasana tubuh kita asam, itu segala penyakit akan bersarang Bapak dan Ibu. Nah, itu tanpa kita sadari. Seperti orang merokok. Maaf ya, saya tidak menyinggung yang merokok. Merokok bagi yang perokok, kalau belum makan nasi, yang dibelanya pasti rokok ya. Nah, dia bela-belain rokok. Yang namanya rokok itu pengaruhnya bukan sekarang Bapak dan Ibu. Ketika kita habis makan misalnya mengisap rokok, itu kan asik. Ibaratnya, aduh surga ini milik kita lah gitu ya. Ada ungkapan seperti itu ya, betul ya. Bagi bapak-bapak yang merokok. Tapi pengaruhnya bukan sekarang Bapak dan Ibu. Pengaruhnya adalah 20 sampai 30 tahun ke depan. Ketika nanti kita batuk keluar darah, oh kenapa dulu saya merokok ya gitu. Oke. Ini tadi saya tidak melarang Bapak dan Ibu. Nanti di sini ada solusinya. Kita kasih plus dulu. Oke Bapak dan Ibu, ingat ya, Revel menawarkan gaya hidup sehat. Bagaimana kita sehat, kantong kita juga nanti sehat. Oke ya, mau tahu ya nanti saya akan sampaikan. Oke. Nah, kita punya produk paket pilihan join atau paket pilihan bergabung. Ini namanya Midori Growth Chlorophyll. Nah, Midori Growth Chlorophyll ini fungsi utamanya adalah detoksifikasi nutrisi sel, keseimbangan pH tubuh dan menambah energi. Bahan bakunya adalah 100% klorofil daun murway yang dibudidayakan secara organik di Jepang. Jadi Bapak dan Ibu, daun murway itu adalah makanan ulat sutra. Ulat sutra ketika jadi benang, jadi kain itu produknya mahal sekali. Jadi di sini sehingga klorofil ini bagus sekali Bapak dan Ibu bagi anak-anak kita yang tidak suka makan sayuran hijau. Karena di sini satu saset klorofil itu mengandung sama dengan setara dengan 1 kilogram sayuran hijau. Nah, di sini bagus sekali manfaatnya adalah saya akan cerita sedikit, menyeimbangkan pH tubuh, mengidealkan berat badan, menurunkan kolesterol, memberikan nutrisi sel, menambah suplai oksigen, anti penuaan sel dan antioksidan dan inflamasi, mengikat logam berat. Nah, ini saya garis bawahi, mengikat logam berat. Jadi Bapak dan Ibu yang punya anak, istilahnya yang kurang makan sayuran hijau, bagi ibu-ibu, apa sih logam berat pengaruhnya?